Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Frans Pira dengan NIM 1734030028 dari kelas A reguler sore, tugas review buku ke-7, yang dimana buku review ke-7 ini yang berjudul Pendekatan Sosiologis untuk Masalah Sosial. Teroris Islam terbang pesawat jet dibajak ke World Trade Center dan Pentagon membunuh hampir 3.000 orang Amerika Serikat yang menyerang Afghanistan pada tahun 2001, dan pada Kongres tahun 2002 tindakan resmi militer terhadap Irak. Perang ini biaya diperkirakan $2 triliun singa, kehidupan lebih dari 5.000 Amerika, dan ratusan ribu diketahui dari penduduk Irak dan Afghanistan. Dan semakin mengacau Timur Tengah, badai Katrina melanda Teluk Meksiko pada tahun 2005. Alat penyebab gempa alami terbesar terdalam sejarah Teluk Meksiko pada tahun 2005 menyebabkan 1.500 kematian dan 100 miliar kerusakan dan perpindahan ratusan ribu orang. Para tanggal protektif, New Orleans dikenal memadai sebelum badai, dan mereka tidak bertahan. Tanggapan dari pemerintah federal negara sangat tidak memadai untuk mengikuti bencana di pasar saham turun 26% selama dekade ini. Pada tahun 2008 saja The Dow turun 34% dan S&P 500 turun 3,5%. Yang terpuruk M, pengangguran lebih dari 2 kali lipat menjadi 10%. Pada akhir dekade, tanpa mereka dewasa ini jumlah penduduk Latino berjumlah 16 juta ketimbang 44 juta, dan orang Amerika Asia berjumlah 2 juta, bukan 13 juta. Pada 44 juta dan orang pada tahun 2043, ras atau etnis campuran akan demikian rupa sehingga non kulit putih akan mengungguli kulit putih sebagai mayoritas numerik. Meningkatnya jumlah orang non kulit putih kemungkinan akan mengorbankan keresahan ras dan etnis di antara mereka ketika mereka mengalami diskriminasi dan pekerjaan dengan gaji rendah dan merendahkan martabat serta di antara kelahiran bangsa itu. Yang khawatir bahwa upah rendah dan dari imigran baru ini akan mengambil pekerjaan mereka atau menjaga upah mereka tetap rendah. Dengan tambahan jutaan imigran yang ditambahkan dalam beberapa dekade mendatang, daerah pedesaan yang tadinya putih dan kota-kota kecil yang akan menghadapi tantangan penduduk etnis dan ras baru uban Amerika setelah tahun 2030. 1 dari 5 kita warga setidaknya akan berusia 65 tahun, atau hampir sama dengan proporsi di Florida saat ini. Peningkatan jumlah lansia akan menimbulkan masalah dalam perdanaan sosial dan pengobatan, memberikan beban yang lebih besar kepada kaum muda untuk mendukung para lansia melalui program HESE. Kesenjangan antara para pekerja yang mendukung tua dengan pajak gaji akan memiliki ras serta dimensi generation, karena biji besi akan menjadi hiasan dengan susah dan equalohelta roda tigite yang kesejahteraan dan pendapatnya meningkat, sementara serangga pekerjaan membusuk. Kesenjangan sekarang di tingkat rekor mengakibatkan kekurangan kelas menengah seperti dikatakan Bill Moyers. Hasilnya pekerjaan menurun sejak tahun 1930-an. Mencoba sebagian besar manufaktur sekarang dilakukan di negara-negara foreign di mana perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang sama tetapi dengan kerja yang lebih murah, pajak yang lebih rendah, dan kontrol pemerintah yang lebih sedikit. Beberapa layanan seperti penelitian,
perhatian dengan tambahan jutaan imigran yang ditambahkan dalam beberapa dekade mendatang. Daerah pedesaan yang tadinya putih dan kota-kota kecil akan mulai berhadapan tantangan penduduk etnis dan ras yang bukan Amerika. Setelah tahun 2030, 1 dari 5 kita warga setidaknya akan berusia 50 tahun dengan proporsi Florida saat ini. Akuntansi dan pusat panggilan juga telah ditransfer ke perusahaan luar negeri untuk meningkatkan laba. Saat ini tren ini mendapat negatif terhadap kita, para pekerja, dengan membuat pekerjaan mereka lebih tidak aman dan mengurangi atau menghilangkan keuntungan mereka dalam beberapa dekade mendatang. Seraya 1.000 juta orang ditambahkan dengan teknologi baru meningkatkan globalisasi dikembangkan. Apakah kondisi kerja dan standar kehidupan pekerjaan Amerika Serikat akan merosot atau menjadi meningkat di penderitaan orang miskin? Salah satu dari 8 orang Amerika miskin, sekitar 3,59 juta orang Amerika menerima perangko makanan pada tahun 2009, meningkat dari 29,1 juta orang per tahun. Permintaan makanan darurat dan orang yang mencari perlindungan darurat meningkat sekitar 46,3 juta orang pekerja dan 73 juta anak. Pemerintah menganggap orang yang berpenghasilan kurang dari 50%, angka kemiskinan sangat miskin. Pada tahun 2008, 1,71 juta orang Amerika berada dalam kategori ini. Dua faktor yang mengarah ke spekulasi bahwa kebutuhan orang miskin tidak akan terpenuhi secara memuaskan di masa depan. Pertama, kecenderungan bagi pemerintah federal untuk mengurangi program keamanan bersih untuk membantu orang miskin seperti kesejahteraan ibu tunggal dan program gizi Head Start dan sejenisnya. Karena tidak ada standar mutlak yang memberitahu warga tentang apa yang menyimpang dan apa yang tidak. Definisikan kita tentang penyimpangan tergantung pada perilaku apa yang ditetapkan oleh hukum untuk hukuman, karena hukum adalah alat dari mereka yang berkuasa. Tindakan yang diucap itu berlabel karena sesuai dengan kepentingan mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, untuk memahami proses pelabelan, kita harus memahami bukan hanya norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, melainkan juga kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan apa yang berkuasa. Kondisi sosial, jenis masalah sosial kedua untuk ditetapkan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk beberapa kategori yang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang sudah ada. Dengan kata lain, apa prasangka sistem? Bagaimana pahala sosial didistribusikan? Apakah beberapa kategori orang menderita atau untung karena pengaturan sekolah atau juri yang dipilih? Karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri atau karena bagaimana perawatan kesehatan disalurkan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian dari individu yang melanggar norma-norma terhadap institusi masyarakat sebagai generator masalah demikian. Pengaturan masyarakat dapat diterongkarkan dengan cara yang tidak responsif terhadap banyak kebutuhan manusia. Sebagai tolak ukur, mari kita merasumsi dengan Abraham Maslow bahwa seluruh umat manusia memiliki satu set kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar berdasarkan untuk tempat bernaung dan pangan, keamanan, dukungan kelompok, asem, rasa hormat, dan aktualisasi diri, atau perlunya keterlibatan dan kreatif dan konstruktif dan dalam kegiatan dan produktif dan signifikan. Ketika layanan ini termasuk subsidi yang lebih besar bagi seni, lebih banyak ruang publik, fasilitas pendidikan umum universal, pendidikan umum gratis sampai perguruan tinggi, asuransi kesehatan universal, pembagian subsidi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah, cuti untuk orang tua baru,
menyediakan fasilitas perawatan anak yang aman dari pemerintah, fasilitas perawatan anak yang diperpanjang, liburan pembayaran, dan tujuan pensiun dan baik, termasuk perawatan jangka panjang untuk diperlukan pelayanan itu mahal. Menghasilkan pajak yang relatif tinggi, hampir 2 kali lipat tarif ini di Amerika Serikat, tetapi sebagai Joe R. Feigen dan Claire Receboher-Feigen menunjukkan dalam diskusi mereka tentang Swedia, strategi tidak mengurangi pertumbuhan penduduk, menimbulkan perubahan sosial.